Mengenal balagoh berarti mengenal kehidupan bangsa Arab, serta mengetahui mutu peradaban dan kemajuan akal orang-orang Arab yang kemudian dilanjutkan oleh ajaran Islam. Karena ilmu balagoh adalah seni keindahan dalam bahasa Arab. Sebagaimana juga bangsa lain yang mempunyai seni keindahan dalam bahasa mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atali, Atali. في هذه الفرصة الثمينة وفي هذه المناسبة الكريمة نحن من فريق الثانية نريد أن نقدم لكم أو ونعرفكم ما هو التشبيه وأغراض التشبيه والتشبيه المقلوب والمجاز اللغوي. التالي وقبل كل شيء هيا بنا نبدأ هذه الفرصة الثمينة بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. تالي أيها المشاهدين الكرام، هذه هي المتكلم التي سنقدم لكم البحثنا اليوم. يعني الأول أنا نوفل فارس فبريانسا، والتالي صاحبتي Zenit Petanisa. والأخير صاحبتي Ismi Urastelsa. Dalam kesempatan kali ini, inilah pembicara-pembicara kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Atali. Teman-teman sekalian, al-musyahid dan al-kiram, pada kesempatan ini kami akan menyajikan ilmu balagoh yang berkaitan dengan aghrad tashbih, at-tashbih maqlub, wal majaz lugawi. Sebelum kita mulai materi kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita mereview terlebih dahulu apa itu tashbih dalam ilmu balagoh. Tashbih adalah ilmu yang di dalamnya terdapat penjelasan dan perumpamaan. Tashbih merupakan langkah awal untuk menjelaskan suatu makan atau tempat dari sarana untuk menjelaskan sifat. Dengan tashbih, maka kita dapat menambah ketinggian makna dan kejelasannya, serta juga dapat membuat makna tampak lebih indah dan bermutu. Oleh karena itu, ayuhal musyahidin al-kiram, kami akan membahas seluk-beluk tentang aghrad tashbih, tashbih maqlub, wal majaz lugawi, agar mahasiswa khususnya dan umumnya bagi para pendengar mampu mengetahui dan mempunyai pengetahuan tentang tashbih, serta mampu mengetahui dan mempunyai pengetahuan tentang tashbih maqlub wal majaz lugawi, dan dapat mengucapkan ungkapan bahasa Arab dengan lebih indah tentunya. Atali. Wahaya bina nakhtwa ilal bahsuna al-awwal, yani penjelasan terkait tujuan tashbih diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan kemungkinan suatu hal dapat terjadi pada musyabbah, dan selanjutnya menjelaskan suatu keadaan, yakni bila musyabbah sebelum menjadi tashbih belum dikenal sifatnya. Watali, menjelaskan gambaran sesuatu, yakni bila musyabbah sudah diketahui keadaannya secara global, lalu tashbih didatangkan untuk menjelaskan rincian tentang keadaan itu. Watali, dan selanjutnya itu untuk menegaskan keadaan musyabbah. Nah, ini adalah salah satu tujuan tashbih, yaitu menegaskan keadaan musyabbah, yakni bila sesuatu yang disandarkan pada musyabbah itu membutuhkan penegasan dan penjelasan dengan contoh. Dan yang selanjutnya memperindah sesuatu, dan terakhir untuk tujuannya yaitu bertujuan untuk menjelekkan sesuatu. Asyashatali. Ayuhal musyahidin al-kiram, saya akan memaparkan salah satu contoh dari bait yang terkenal, yaitu dari Al-Bukhturi. Al-Bukhturi mengatakan, danin ila aidil ufati wasyasi' an kulli nidda fin nada'i wad daribi kal badri afrat fil uluwi wad dawatin.
lil usbati asarin jiddu qaribi. Yang mana artinya ia dekat dengan orang-orang yang membutuhkannya, namun ia jauh dengan orang-orang yang setaraf dengannya dalam kebajikan dan kemuliaannya. Bagaikan bulan yang sangat tinggi, namun cahayanya sangat dekat bagi orang-orang yang menempuh perjalanan di malam hari. Adapun dalam kedua bait yang disampaikan oleh Al-Buhturi ini menyifati orang yang dipujinya, bahwa ia sangat dekat dengan orang-orang yang membutuhkannya, namun ia sangat tinggi kedudukannya, jauh dengan orang-orang yang setaraf dengannya. Akan tetapi ketika Al-Buhturi merasa bahwa ia harus menyifati orang yang dipujinya itu dengan dua sifat yang berlawanan, yakni dengan yakni dekat dan jauh, maka ia hendak menunjukkan bahwa hal itu dapat terjadi dan tiada kesulitan dalam masalah itu. Oleh karena itu, ia menyerupakan orang yang dipujinya itu dengan bulan yang letaknya jauh di atas langit, tetapi cahayanya sangat dekat kepada orang-orang yang menempuh perjalanan di waktu malam. Hal ini adalah salah satu tujuan tasbih ayyuhal musyahidin al-kiram, yakni menunjukkan kemungkinan suatu hal dapat terjadi pada musyabbah. Oke, kita beralih ke contoh selanjutnya. Syasha tali. Ya, kita dapat melihat berikut ini adalah contoh-contoh dari syair-syair yang menunjukkan tujuan dari tasbih, yaitu menunjukkan agrod tasbih. Atali. Ayyuhal musyahidin al-kiram, al-bahsuna at-tali yani at-tashbih maqlub allati satuqaddimuha sahibati Zainid Betanisa faltatafaddal 'alaiha mashkura. Syukran Naufal. Naam, tasbih maklub secara bahasa yaitu penyerupaan yang terbalik. Nah, di sini ada contohnya, yaitu contoh tasbih pada umumnya kamu seperti bulan yang begitu bercahaya. Nah, untuk tasbih maklub, kita balik menjadi bulan yang begitu bercahaya seperti kamu. Jadi, tasbih maklub ini mengganti kata kamu sebagai musyabbah atau yang diserupakan menjadi kata bulan sebagai musyabbah bih yang diserupai. Nah, di dalam sastra Indonesia, maknanya sama dengan bahasa hiperbola yang berarti melebih-lebihkan sesuatu, bahwa yang diserupakan begitu terpuji. Atali. Nah, untuk pengertian tasbih maklub itu sendiri yaitu ja'lul musyabbah musyabbabi biddi'an anna wajah syabah fi aqwa wa adhar. Yaitu menjadikan musyabbah sebagai musyabbah bi dengan menekankan bahwa titik keserupaannya lebih kuat pada musyabbah. Atali. Nah, berikut ini ada contoh dari seorang penyair. Seorang penyair berkata, ahinnu lahum wadunahum falah ka'anna fasihaha sadrul halim. Aku rindu kepada mereka, namun untuk sampai ke tempat mereka harus melewati tanah lapang yang luasnya seperti lapang dadanya seorang penyantun. Nah, pada contoh ini, kita tidak dapat membayangkan penyerupaan ini, yang seharusnya menyerupakan dada seorang penyantun kepada tanah lapang. Memang sudah pasti bahwa tanah lapang itu lebih luas daripada dada seorang penyantun. Nah, maksud dari penyerupaan terbalik ini yaitu untuk melebih-lebihkan dengan menegaskan bahwa wajah syibahnya, kata keluasannya lebih kuat pada musyabbah. Atali. Dan berikut ada contoh kedua dari Muhammad bin Wahib al-Himyari berkata, wabadas sobah ka'anna ghurrotah, wajhul khalifah hina yumtadah. Pagi telah muncul, seakan-akan kilapannya adalah wajah khalifah ketika dipuji. Pada contoh ini, kita juga tidak dapat membayangkan penyerupaan ini, yang seharusnya menyerupakan wajah khalifah ketika dipuji kepada cemerlangnya kilapan pagi. Karena memang sudah pasti bahwa cemerlangnya kilapan pagi itu lebih kuat daripada cemerlangnya wajah khalifah. Nah, maksud dari penyerupaan terbalik ini juga untuk melebih-lebihkan dengan menegaskan bahwa wajah syibahnya, kata cemerlang kilapan lebih kuat pada musyabbah. Pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh Resti Alsa. Elige un número y descubre tu prueba.
Dan selanjutnya pembahasan majas lughawi. Majas secara harfiah artinya boleh, dan secara lughawi artinya bersifat bahasa atau menurut bahasa. Jadi, majas lughawi artinya suatu kebolehan menggunakan suatu kata sebagai bahasa bukan pada tempatnya. Seperti dalam buku Al-Balaghah Al-Wadihah, al-majaz wa al-lafzu mustaqmalu fi ghairi ma wudi'a lahu li'alaqati ma qarinati dalatun ala adami iradati makna al-asli. Jadi, majaz di sini adalah kata yang digunakan bukan pada tempatnya, karena adanya alaqah serta qarinah yang mencegah dari arti yang sebenarnya. Makna majaz itu sendiri berkebalikan dengan makna yang hakiki atau makna asli. Makna hakiki adalah lafaz yang menunjukkan makna asli, sedangkan majaz adalah lafaz yang tidak menunjukkan makna aslinya. Seperti dalam contoh, ra'aitu najman fil fasli. Kata yang bergaris bawah ini mempunyai dua makna. Makna yang aslinya itu sebagai bintang, dan makna majasinya itu sebagai juara kelas. Sebagai contoh ini ada dalam kalimat ra'aitu an-najmu fil fasli, aku melihat bintang di kelas, al-qamaru yatahaddatsu fil maqha, bulan itu sedang bercengkrama di warung kopi, wal asadu yakhutubu 'alal minbari, singa sedang berpidato di atas mimbar, dan tabassama al-barqu fis sama'i, kilat itu tersenyum di langit. Jadi dalam kalimat yang digaris merahin di sini, kata bintang, bulan, singa, kilat, dan tersenyum. Kata bintang, bulan, singa, dan kilat itu bukan pada tempatnya, bukan dalam kata yang aslinya. Dalam contoh nomor 2, bulan itu sedang bercengkrama di warung kopi. Kata yang tertulis bulan itu yang dimaksud adalah wanita. Alasannya karena adanya katanya bercengkrama, maka kata bercengkrama disebut qarinah, yaitu qarinah adalah kata yang menghalangi suatu kata lain dari arti yang sebenarnya. Dan dalam hal ini kata bercengkrama menghalangi kata bulan dari arti yang sebenarnya, yaitu bulan yang kita kenal menjadi arti lain adalah wanita. Dan contoh yang ketiga, singa sedang berpidato di atas mimbar. Singa pada contoh ini tidak dimaksudkan kecuali khatib. Yang tertulis singa ini bukanlah sebuah hewan, tetapi yang dimaksud itu khatib. Alasan di sini karena adanya kata berpidato, maka kata berpidato itu disebut qarinah. Qarinah adalah kata yang menghalangi suatu kata lain dari arti yang sebenarnya. Maka dalam hal ini kata berpidato menghalangi kata singa dari arti yang sebenarnya, yaitu singa yang kita kenal sebagai hewan, menjadi arti lain yaitu khatib. Maka dapat kita ketahui, sebuah kata dapat dipastikan sebagai majazi apabila memiliki 3 unsur, yaitu yang pertama, digunakan bukan pada tempat yang harusnya, seperti contoh ini, bintang, bulan, singa, dan kilat. Yang kedua, memiliki alaqah, dan yang ketiga, memiliki qarinah. Dan demikian dapat kita ketahui alaqah terbagi menjadi 2, yaitu musyabbah dan ghair musyabbah. Dan alaqah yang musyabbah itu disebut istiarah yang akan dilanjutkan oleh kelompok selanjutnya. Ayuhal musyahidin al-kiram, hadhihi hiya kullul bahsuna al-yaum. Syukran ala kulli ihtimamikum. Sebagaimana yang telah kita ketahui, membuat kesalahan lebih baik daripada memalsukan kesempurnaan. Jadi, jika kalian menemukan kesalahan dari kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih atas perhatiannya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.